Baik, selamat pagi. Eh, Tema perenungan kita pada pagi hari ini kekuatan dalam kelemahan. Saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya membacanya bagi kita semua. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tidak tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya masalah dan pergumulan hidup masing-masing. Dan yang namanya pergumulan itu tentu tidak menyenangkan, bukan? Ya, itu sebabnya tidak ada yang mau tinggal berlama-lama di dalam pergumulan itu. Tetapi ingin secepatnya keluar dari dalam pergumulan itu. Ketika pergumulan itu silih berganting berdantangan di dalam diri kita pasti merasakan yang namanya kelelahan ataupun kelemahan. Jadi suatu kesadaran akan kelemahan manusia inilah yang membawa kita kepada pengakuan bahwa kekuatan kita bukanlah karena kita sendiri, tetapi karena Tuhan. Dia yang memegang kehidupan kita, dia juga yang dapat menyelesaikan segala pergumulan kita. Jadi kekuatan yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa jika aku lemah, maka aku kuat. Dia juga mengutip apa yang Tuhan katakan kepadanya itu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu mengetahui bahwa ketika kita lemah, kita ketika kita lemah justru ada kekuatan yang kita rasakan. Kita mungkin tidak merasakan, kita mengetahui entah dari mana kekuatan yang kita dapatkan itu. Akan tetapi tanpa kita sadari bahwa kekuatan yang kita rasakan ketika kita lemah itu pasti berasal daripada Tuhan. Maka daripada itu di dalam teks yang telah kita baca ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, ada beberapa hal yang perlu kita pahami akan kekuatan yang kita rasakan pada saat kita lemah. Yang pertama bahwa kita harus mengetahui bahwa diri kita ini, bahwa Tuhan telah menolong kita. Adanya suatu kesadaran bahwa kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang telah kita baca ini, di jemaat Korintus khususnya, muncul yang namanya itu rasul-rasul palsu. Ya, muncul yang namanya rasul-rasul palsu. Bahkan
masuk di dalam jemaat-jemaat Korintus ini. Jadi ini salah satu yang mereka ajarkan kepada jemaat Korintus adalah seseorang yang harus bermegah. Dan saudara, mungkin mungkin mereka bermegah bahwa mereka punya kemampuan dalam hal bicara, misalnya di dalam hal berkhotbah. Mereka punya kemampuan di dalam kepemimpinan. Mereka juga punya pengetahuan yang begitu banyak. Bahkan mereka punya banyak sekali pengalaman-pengalaman rohani. Nah, saudara, itu yang mereka banggakan dan mereka bertanya, apa yang bisa Paulus megahkan di dalam jemaat Korintus ini? Apa yang bisa Paulus megahkan? Apa yang bisa Paulus ceritakan tentang pengalaman rohaninya? Kira-kira seperti itu di dalam teks ini. Jadi saudara, dengan argumen seperti inilah mereka menantang otoritas Paulus sebagai rasul sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa Paulus bukanlah rasul yang benar. Dia bukan orang yang rohani. Jadi saudara tidak peduli, ya, tidak peduli dengan hal seperti ini. Kalau ia hanya menyangkut soal gengsi, soal keadaan, ya, oleh rasul-rasul palsu ini. Tetapi kalau jemaat Korintus meragukan Paulus dan mereka mengikuti guru-guru palsu itu dan meninggalkan Injil yang benar, meninggalkan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, maka Paulus tidak bisa diam saja. Dia tidak mendiamkan akan hal ini. Saudara, di dalam bagian ini Paulus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bermegah. Apa yang seharusnya kita megahkan dan mengapa kita harus bermegah. Saudara, Paulus mulai dengan satu kalimat yang sama seperti yang diajarkan oleh rasul-rasul palsu itu. Kalau kita tadi membaca di dalam ayatnya yang pertama, ya, dikatakan di situ, aku harus bermegah. Ya. Saudara, dia mulai dengan suatu kalimat yang sama seperti itu, tetapi kemudian ia juga cepat-cepat menambahkan. Bahkan sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, ya. Dan dia menutup nanti di dalam bagian ayat 11 itu dengan berkata, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu memaksakan aku. Ya, itu di dalam ayat 11 itu. Sesungguhnya aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksakan aku. Ya, saudara, ini artinya apa? Artinya bahwa apa yang Paulus megahkan di dalam bagian ini, dia sadar betul. Dia sadar sebetulnya bahwa sama sekali tidak ada faedahnya ketika dia bermegah. Ya. Dan dia hanya melakukan ini karena suatu keterpaksaan untuk menentang, ya, rasul-rasul Paulus itu. Dia melakukan itu juga dia merasa bodoh kemudian. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak berfaedah. Dia bermegah. Ya. Tetapi karena dia terpaksa, dia harus bermegah. Saudara, apa yang terjadi sebetulnya? Apa yang terjadi sebetulnya di dalam konteks ini, di dalam teks ini? Jadi para rasul-rasul palsu ini di Korintus itu mungkin menceritakan berbagai penglihatan-penglihatan, ya, dan berbagai penyataan atau wahyu yang mereka terima secara supranatural. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks kita kali ini, kita bisa membayangkan kalau orang berkata begini kepada kita. Pagi-pagi ini Tuhan berkata kepada saya, atau misalnya saya diberikan suatu penglihatan dari Tuhan, atau apalah dan segala macam. Jadi ini suatu hal-hal supranatural seperti itu. Kemudian kita sebagai orang yang telah sungguh-sungguh percaya dengan Injil, apa yang kita pikirkan tentang hal ini? Saudara, mungkin sebagian kita tidak berpikir dengan suatu terlalu kritis dalam hal itu. Apakah itu benar ada penglihatan Tuhan telah berbicara kepada dia dengan segala macam. Tetapi dengan cara apa Tuhan bicara, apakah itu berotoritas dan jarang suara yang kemudian sadar bahwa tidak semua yang supranatural itu juga berasal dari Tuhan. Karena yang supranatural itu bisa juga dari Tuhan, bisa juga dari iblis. Ya. Maka saudara, mereka yang sering mengatakan bahwa Tuhan telah berbicara kepada saya, atau mereka yang mengatakan melihat sesuatu dari Tuhan, atau seringkali orang-orang ini kemudian dianggap orang-orang yang rohani, yang kemarin mungkin jahat tiba-tiba rohani, saudara. Dan itu lihatlah yang terjadi. Suara bagi para guru-guru palsu ini di jemaat Korintus. Bahkan mereka juga mungkin bertanya, pengalaman rohani apa yang Paulus punya? Ya.
Paulus punya pengalaman dulu waktu Kristus menampakkan diri kepadanya. Dan kemudian dia bertobat. Tapi setelah peristiwa itu, apa yang Paulus punya setelah itu? Kira-kira mungkin begitu ya tuduhan mereka oleh rasul-rasul palsu ini. Jadi saudara, kisah di dalam rasul ini sebetulnya mencatat beberapa kali Paulus mengalami suatu pengalaman supranatural. Baik itu penglihatan akan Tuhan. Dia menerima wahyu. Malaikat mendatangi dia. Berkali-kali suara dia mengalami itu. Tetapi tidak pernah satu kali pun Paulus menceritakan hal-hal itu di dalam surat-suratnya. Karena dia merasa tidak ada faedahnya. Ya, seperti yang kita baca tadi. Maka saudara, di dalam bagian ini Paulus akan berkata begini. Oke, kalau kalian mau bermegah, aku akan bermegah walaupun tidak ada gunanya. Dan bodoh tapi kalian memaksa. Dan apa yang Paulus sampaikan, bahwa dia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga atau Firdaus. Dan istilah ini saudara berasal dari sebenarnya konsep orang-orang Yahudi tentang surga. Bahwa surga tingkat ketiga itu adalah tempat kehadiran Allah. Dan Paulus dibawa ke sana sebuah pengalaman yang begitu luar biasa. Tetapi perhatikan dengan cara Paulus ini menceritakan pengalaman itu. Lalu Paulus berkata apa? Ya, di dalam ayat 2 kalau kita membaca. Dia mengatakan, entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Di luar tubuh pun aku juga tidak tahu. Jadi artinya ini apa? Artinya bahwa suara Paulus ini tidak tahu apakah dia dengan tubuhnya ke surga atau hanya rohnya yang ke sana atau bagaimana. Dia tidak tahu. Ya. Sangat mungkin juga suara para rasul ini di jemaat Korintus itu menceritakan pengalaman-pengalaman rohani mereka dengan begitu detail sekali. Ya. Tetapi bagi Paulus tidak penting. Tetapi bagi Paulus tidak penting ketika rasul-rasul Paulus ini menceritakan kepada jemaat ini di Korintus. Dia mengatakan bahwa Allah yang mengetahui semuanya. Maka inilah kita menyadari bahwa ada satu kesadaran diri, kerendahan hati Rasul Paulus. Dan sebenarnya dia juga menentang akan rasul-rasul Paulus ini. Sehingga jemaat-jemaat di Korintus ini tidak meninggalkan Injil yang benar. Tidak meninggalkan Injil yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, benar-benar mereka tetap tertuju hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Makanya Rasul Paulus dia mengatakan, hanya Allah lah yang mengetahui segalanya. Meskipun aku bermegah, tetapi sebenarnya ini tidak berfaedah. Ini hanya semacam dia bermegah untuk menentang, untuk melawan Rasul-Rasul Paulus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak juga di luar sana Injil-Injil seperti itu. Bahkan saksi-saksi Yehova yang memberitakan Injil tentang kebenaran. Ya. Tetapi perlu kita ketahui juga, apakah itu benar atau tidak. Ya. Sebagaimana yang diseringkan tadi tentang AI. Ya. Apakah itu juga benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Sesuai dengan apa yang kita mau atau tidak. Mungkin dia jelaskan, tetapi mungkin tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, sehingga ini satu tantangan. Kalau sudah digunakan AI, bisa saja hamba-hamba Tuhan bisa saja malas membaca Alkitab, malas lagi tidak mengerjakan khotbah, tidak lagi benar-benar merenungkan firman Tuhan itu. Tetapi hanya duduk diam, duduk santai. Tetapi tantangannya apa selanjutnya? Ketika ada orang yang mempertanyakan tentang Injil, dia tidak bisa menjawabnya. Karena kenapa? Dia lebih berfokus pada AI dan segala macam. Dan tantangan-tantangan yang dihadapi pun dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi ini Rasul Paulus begitu luar biasa. Dia mengetahui bahwa Tuhan telah mengutusnya, Tuhan juga telah memakai dia sebagai alat untuk memberitakan Injil, bahkan untuk menentang rasul-rasul palsu ini. Jadi saudara yang dikasihin, ini suatu hal yang dapat kita lihat. Bagaimana Rasul Paulus ini sebenarnya benar-benar dipakai Tuhan di dalam ladang Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Bahkan untuk menentang rasul-rasul
ya palsu, yang benar-benar menceritakan tentang kerohanian mereka yang begitu luar biasa. Entah itu benar atau tidak, tetapi Rasul Paulus menentang akan hal ini, bahwa hanya Allah yang mengetahuinya, dan dia tetap memiliki suatu kerendahan hati, ya, di dalam pelayanannya, di dalam segala hal yang dia lakukan. Maka hal yang kedua yang kita pelajari, di balik kelemahan yang kita rasakan, maka ada doa. Ada doa yang dapat memberi kita kekuatan. Ada Allah melalui doa kita yang memberi kita suatu kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ini selalu datang kepada Tuhan dalam segala keadaannya, di dalam segala kelemahannya. Bahkan dikatakan 3 kali dia berseru agar Tuhan mengangkat duri tersebut, agar dia tidak benar-benar terhanyut di dalam keadaan itu. Dia datang kepada Tuhan yang mampu untuk mengangkat setiap kelemahannya. Bahkan dia berdoa sampai dia mengerti bahwa itulah kehendak, itulah maksud Tuhan, agar dia tetap memiliki kerendahan hati di dalam pelayanannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengatakan juga, aku kuat. Aku kuat ketika aku lemah. Berarti kita belajar untuk menikmati suatu anugerah Tuhan. Setiap kali dia berseru kepada Tuhan, jawab Tuhan tetap sama, yakni anugerahku cukup bagimu. Ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu bisa saja menjawab doa kita dengan tidak mengurangi suatu kesulitan atau melepaskan seseorang dari segala masalah. Bahkan sebaliknya, Tuhan mengaruniakan anugerahnya agar Rasul Paulus dapat melewati semua di dalam kelemahan dan kekurangan dengan menikmati kekuatan yang merupakan anugerah. Tuhan tidak meninggalkan anaknya untuk berjuang sendiri. Sehingga tadi dikatakan di dalam ayat 9 dikatakan di situ, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang ayah, ya, ada seorang ayah ditanya oleh anaknya. Anaknya ini menanyakan kepada ayahnya begini, ayah, mengapa ayah selalu rajin berdoa? Padahal keadaan ekonomi kita, keadaan rumah kita, keadaan apapun tetap biasa saja seperti itu. Lalu apa yang ayah dapatkan dengan sering berdoa secara teratur kepada Tuhan? Sang ayah ini menjawab kepada anaknya itu. Dia mengatakan begini, tidak ada yang ayah dapat. Malah ayah banyak kehilangan. Ya. Banyak mendapatkan yang namanya kehilangan. Ayah akan beritahu kepadamu, nak, apa saja yang hilang itu. Ya, kata ayahnya itu. Dia menyampaikan kepada anaknya. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, ketakutan, kelelahan, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, kebencian, dan kesombongan. Jadi dia menyampaikan kepada anaknya, setiap kali setelah berdoa, ayah itu selalu menjadi tenang dan kuat menghadapi segala tantangan hidup ini. Bahkan kadangkala jawaban atas doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapat, tetapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita. Jadi jangan selalu mengukur kebaikan Allah dari apa yang kita dapatkan. Namun terkadang lewat apa yang hilang dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi ini,
Sebenarnya kita bisa tahu bahwa kekuatan doa itu begitu luar biasa, ya. Dapat mengubah hidup kita, dapat mengubah karakter kita, dapat juga membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan doa ini satu-satunya nafas hidup kita kepada Tuhan. Maka sebagai pertanyaannya bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita selama 1 tahun ini? Ya, tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Apakah kita sungguh-sungguh tetap berdoa setiap harinya kepada Tuhan? Sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi diri kita? Sudah sungguh-sungguhnya kita tetap memiliki satu relasi yang baik dengan Tuhan. Sudah memiliki eh, suatu persekutuan yang benar-benar kepada Tuhan. Saudara, inilah yang Rasul Paulus katakan kepada kita. Bahwa ketika kita menghadap hadirat Tuhan, ketika kita mengalami tetap memiliki satu relasi kepada Tuhan, bahkan ketika kita mengalami suatu permasalahan, problem, ketika kita lemah di dalam mengatasi dunia, di dalam melewati dunia ini, ketika kita lemah, ketika kita merasakan hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa pegang dan segala macam, maka adalah kekuatan dari Tuhan yang menolong kita. Yang penting kita tidak pernah lepas, selalu berharap, berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Dan inilah yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Jadi di balik kelemahan yang kita rasakan sebenarnya, ada kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ada kekuatan yang kita alami, ada kekuatan yang kita rasakan. Makanya dia katakan selalu berdoa. Karena hanyalah jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan kekuatan di dalam kelemahan itu, yaitu doa. Doa kepada Tuhan. Ya. Makanya dia katakan bahwa kekuatan yang kita dapatkan itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi oleh karena kekuatan yang telah Tuhan berikan di dalam diri kita. Maka itulah yang Rasul katakan kepada kita. Tetap berdoa, berpegang teguh, dan menghadap hadirat Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hal ini, kekuatan di dalam kelemahan itu, kita harus mengetahui bahwa itu berasal semua dari Tuhan. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kita sendiri. Kita merasakan juga kasih dan anugerah Tuhan itu karena kasih Tuhan bagi diri kita. Tuhan begitu luar biasa di dalam diri kita. Hari demi hari, ketika kita mengalami suatu kelelahan, kelemahan, pasti ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kembali kepada kita. Dan itulah Tuhan kita. Itulah yang kita bisa alami dan yang kita rasakan. Dan itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Melalui doa, melalui ucapan syukur kepada Tuhan, dia mengalami kekuatan. Dia mengalami suatu anugerah yang begitu luar biasa. Bahkan di dalam menghadapi para rasul-rasul palsu ini, dia tidak juga lepas dari pengharapan dan pertolongan Tuhan. Sehingga mungkin dia lemah di dalam mengatasi akan hal ini. Mungkin dia lemah di dalam bagaimana menentang akan rasul-rasul palsu ini. Makanya dia katakan, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Supaya dia bisa benar-benar melewati, dia benar-benar merasakan, dia benar-benar juga menentang akan orang-orang ini dengan kuasa doa, dengan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita rasakan ketika kita tetap berharap berpegang teguh kepada Tuhan melalui doa kita. Saya juga sudah begitu luar biasa merasakan, ya, ketika di dalam banyak pergumulan, di dalam berbagai hal-hal liku-liku kehidupan, hanya doa yang dapat memberi saya kekuatan. Dan melalui doa itu juga Tuhan membukakan jalan. Sehingga saya bisa melewati hari demi hari dengan suatu ucapan syukur. Dengan begitu sukacita. Dan itu saya rasakan bahwa oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan.
Dia memberikan saya kekuatan. Sekalipun saya sebenarnya lemah secara pribadi. Tetapi dia terus Allah begitu luar biasa memberikan saya kekuatan. Di dalam melewati hari demi hari. Di dalam melewati segala pergumulan hidup. Di dalam melewati segala hal yang sebenarnya kita tidak mampu mengatasinya. Tetapi melalui doa kita, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekiranya kebenaran firman Tuhan ini senantiasa dapat menolong kita kembali. Bagaimana kuasa Tuhan memampukan diri kita untuk tetap memiliki satu kekuatan melalui harapan kita kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.